Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih, kembali lagi kita di dalam persekutuan doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Dan saat ini kita mau bersama-sama kembali mendengar sapaan Tuhan yang akan menguatkan kita bersama. Tetapi sebelum itu mari kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan ketika hari ini kami juga boleh terus menjalani hidup, maka kami melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang begitu besar. Dan ketika firman-Mu juga akan menolong kami untuk mengawali perjalanan pada hari ini, maka kiranya Tuhan yang boleh pimpin setiap dari kami, berikan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami apa yang menjadi perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman dan permenungan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal ketiga. Saya akan membacakan ayat 8-15 yang akan menjadi bagian kita pada saat ini. Kejadian pasal 3 ayat 8-15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah firman Tuhan yang menjadi bagian kita pada saat ini.
Bapak yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang kemudian bersekolah dan tidak sengaja memecahkan sebuah biola tua yang dimiliki oleh sekolah yang nilainya dikatakan sangat mahal. Karena takut dimarahi dan harus mengganti kerugiannya, maka ia menyembunyikan pecahan biola itu dalam lemari penyimpanan. Dan selama beberapa hari ia hidup dalam ketakutan, dalam rasa bersalah. Setiap kali guru bertanya, hatinya berdebar. Ia bahkan tidak bisa menikmati pelajaran yang harus diikuti karena dihantui oleh rasa bersalah dan ketakutan bahwa kesalahannya akan ditemukan oleh orang lain. Lalu pada akhirnya ia memberanikan diri untuk mengaku kepada gurunya. Dan di luar dugaan, ternyata sang guru dikatakan tidak langsung memarahinya, tetapi guru itu bertanya, "Yang paling membuat saya sedih bukan biolanya yang pecah, tetapi karena kamu memilih untuk memikul beban ini sendirian. Mengapa kamu tidak mengaku? Seandainya sejak awal kamu datang, kita bisa menghadapinya bersama-sama." Dan pengakuan ini memang tidak menghilangkan akibat dari kesalahannya, tetapi mengakhiri ketakutan yang selama ini menguasai hidupnya. Dan bukankah demikian juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita gagal, kita cenderung bersembunyi. Kita menutupi kesalahan, kita menghindari Tuhan, bahkan kita mencari kambing hitam atas persoalan yang terjadi. Dan itulah yang dilakukan Adam dan Hawa di dalam kisah yang sore hari ini kita baca. Setelah memakan buah yang dilarang, mereka bersembunyi dari hadapan Allah, mereka dipenuhi rasa takut, lalu mereka saling menyalahkan. Dan dosa bukan hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan antar manusia. Namun yang menarik, Allah tidak membiarkan mereka tetap bersembunyi. Allah datang mencari mereka dengan pertanyaan, "Di manakah engkau?" Dan pertanyaan itu bukan karena tentu saja Allah tidak tahu apa yang terjadi, melainkan karena Allah mengundang manusia untuk keluar dari persembunyiannya dan kembali kepadanya. Dan di tengah kisah kejatuhan itulah Allah menyampaikan janji yang dikenal sebagai proto-evangelium, ya, dalam Kejadian 3 ayat ke-15, atau dengan istilah Injil yang pertama yang ditemukan dalam kisah di Eden. Sebelum manusia memperbaiki dirinya sendiri, Allah sudah terlebih dahulu menjanjikan bahwa kuasa kejahatan tidak akan menang untuk selamanya. Dan kelak kita tahu melalui seorang juru selamat, janji itu digenapi. Salib memang tampak seperti kemenangan pada kejahatan, tetapi justru melalui salib dan kebangkitan, Kristus menghancurkan kuasa dosa dan maut. Dan setiap pagi kita pun datang kepada Tuhan dengan berbagai kegagalan yang kita alami. Perkataan yang mungkin di hari yang lalu melukai orang, keputusan yang mungkin keliru, dosa yang mungkin berulang, atau kekhawatiran yang sampai hari ini membebani hati kita. Dan kabar baiknya, Allah lah yang terlebih dahulu mencari setiap dari kita. Allah yang mencari Adam dan Hawa adalah Allah yang mencari kita pada hari ini. Ia tidak datang pertama-tama untuk mempermalukan atau menghukum kita, tetapi untuk memulihkan dan mengajak setiap kita untuk kembali memulai langkah baru bersama dengannya. Karena itu jangan biarkan rasa bersalah dan kegagalan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Sebaliknya, melalui kisah ini kita diajar bahwa Injil yang pertama di Eden itu sudah diberikan. Datanglah pertama-tama kepada Tuhan. Di dalam Kristus terlebih selalu ada pengampunan, pengharapan, dan kesempatan untuk hidup baru. Nah, sehingga melalui kisah ini kita bersama-sama belajar bahwa jangan bersembunyi dari Tuhan ketika kita gagal, tetapi justru datanglah dengan hati yang terbuka. Hentikan kebiasaan untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan belajarlah untuk melihat ke dalam diri kita, bertanggung jawablah atas hidup kita. Dan jalanilah hari ini dengan keyakinan bahwa kasih Allah lebih besar daripada kegagalan kita. Dan jadilah pribadi yang membawa pemulihan, bukan memperpanjang luka, kegagalan, rasa bersalah di dalam kehidupan ini.
Dan protoevangelium atau Injil pertama yang kita lihat yang terjadi dalam kisah Adam dan Hawa ini mengingatkan kita bahwa di halaman pertama kisah dosa manusia, Allah sudah menulis halaman pertama juga dengan kisah keselamatan itu. Maka setiap pagi kita bangun bukan sebagai orang yang gagal atau dikejar oleh masa lalu atau rasa bersalah, melainkan sebagai orang yang dipanggil untuk hidup dalam pengharapan Kristus. Ketika kita gagal, Allah tidak menyerah. Ia tetap mencari, memanggil, mengampuni dan menuntun kita untuk melangkah bersamanya. Maka hari ini kita bersama-sama tidak lagi menjadi orang yang dihantui oleh masa lalu atau dikejar-kejar oleh rasa bersalah, melainkan kita hidup sebagai orang yang dipanggil untuk melangkah di dalam pengharapan Kristus. Selamat menjalani hari, Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh menyapa setiap dari kami dan mengingatkan kami bahwa pertama-tama Allah lah yang telah mencari setiap dari kami, bukan karena kami yang layak, bukan karena kami yang baik, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami belajar untuk mengawali hari kami bukan dengan bayang-bayang rasa takut akan masa lalu ataupun dengan rasa bersalah, dengan luka-luka, tetapi kami belajar untuk melangkah pada hari ini bersama dengan Tuhan yang membawa pemulihan dan perubahan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan berkati segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini, dan di tengah-tengah ketidakmampuan kami, Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjalani segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan GKI Gatot Subroto, biarlah di dalam hari-hari yang juga terus Tuhan percayakan, kasih setia Tuhan boleh semakin nampak di dalam dan melalui gereja Tuhan ini, agar setiap kami juga boleh terus melihat bagaimana kasih Allah yang hadir dan memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu yang terkasih. Sampai berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.